Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku sekarang masih ada di Yasmin. Masih di isolasi. Aku baru bangun banget, nih bare face banget. Nggak pakai apa-apa, jadi ya udah apa lah ya, langsung pengen ngevlog gitu bawaannya. Tapi sekarang guys, aku nggak sendiri di kamarku. Sekarang udah ada dia. Nah, halo dek, dedek, dedek, ya, jadi adik aku juga positif. Oke, kita tuh sambil makan ya. Kita sambil makan. Enak banget gak sih bangun-bangun langsung ada makanan di depan pintu. Oke, sambil makan ya. Jadi lauknya pagi ini adalah nasi, kuitiau, sayur sawi, sama ayam guys. Tuh. Nah, ini ada cemilannya juga. Ini kayaknya piscok sama tahu goreng. Terus ini dikasih pisang. Jadi satu orang satu. Jadi guys, sebenarnya aku pulang itu hari Sabtu. Hari Sabtu sebenarnya udah boleh pulang. Udah dicat, udah ditelepon juga sama perawatnya gitu. Tapi ternyata aku dapat kabar di hari Jumat kalau adik aku positif. Nih dia nih. Ini namanya Rizky, ini adik aku yang paling kecil. Dia positif dan akhirnya dibawalah ke sini, dirujuklah ke sini. Tuh. Jadi nggak jadi pulang ngedampingin dia. Aku rasa sih dia kenanya itu bareng sama aku, soalnya pas aku mulai sakit tenggorokan dia kan main ke toko bareng aku kebetulan kerja di toko. Terus 2 hari main sama aku dia langsung demam tinggi 5 hari gitu. Ya kita cuman penanganannya cuman dikasih obat demam sama dikompres udah gitu. Tapi di situ dia masih sakit tenggorokan juga sama berapa hari ya dia, udah lama, ada semingguan gitu sakit tenggorokan. Jadi karena dia baru dites, satu keluarga baru dites pas hari Selasa, jadi baru ketahuan hasilnya itu hari Jumat, tes PCR di puskesmas. Nah, ya udah langsung minta untuk Yasmin karena di rumah ada lansia, ada nenek. Terus kalau kita isolasi dia diisolasi di rumah, kita otomatis satu keluarga nggak boleh keluar gitu. Jadi ya udahlah, ada temennya sekarang. Halo Rizky. Oke, kita makan dulu ya. Ya alhamdulillah makannya udah selesai. Rizky ini kalau dilihat dari yang pas pertama kali dia sakit demam itu, berarti gejalanya demam, sakit tenggorokan. Karena kita lihat bibirnya merah banget waktu itu, terus mukanya pucat, lemes banget. Sayangnya dia ini nggak bisa cerita apa yang dia rasain, apa yang dia keluhin gitu, karena Rizky ini termasuk anak Down syndrome gitu. Dia terlambat bicara dan memang karakter dia kalau punya masalah atau punya keluhan yang dia rasain itu nggak pernah cerita, nggak pernah bilang, "Ma aku sakit, ma aku apa." Dia orangnya nggak enakan, tipe orang yang nggak enakan. Sekalinya dia ngomong pun paling dia ngomong cuman dia manggil aku dede au gitu doang. Tapi nggak jelas dia sakitnya tuh apa. Jadi harus kita nih yang ngecekin satu-satu yang mana yang sakit gitu. Tapi karena kemarin gak dibawa ke rumah sakit, jadi ya udah kita rawat di rumah sendiri gitu, pakai obat-obatan dan kompres kayak gitu. Pas tahu dia positif kaget juga karena dulu dia punya riwayat pernah didiagnosa jantung bocor, paru-parunya bermasalah juga dulu pas masih bayi banget. Dia bolak-balik rumah sakit terus.
Nah jadi pas tahu dia positif agak serem juga, agak takut juga, takut komplikasinya itu membuat parah keadaan gitu. Tapi alhamdulillah ternyata semuanya baik-baik aja, berkat doa orang tua, berkat doa kalian semua, saudara-saudara, teman-teman. Dan sekarang dia happy aja di sini. Jadi dia nggak ngerti kalau dia sakit, karena kalau memang pas demam itu dia udah mulai COVID, berarti sekarang itu sudah masa pemulihan gitu. Jadi kemarin pas datang ke sini keluhannya cuma sedikit demam, mual sama batuk. Tapi sekarang udah nggak masalah lagi, udah sedikit hilang. Obat-obatannya apa aja kalau anak kecil? Sebentar aku ambil. Aduh, nah, Tropilon, Erythromycin, Ethyl Succinate. Ini tuh obat antibiotik. Terus ada zinc. Zinc ini bentuknya tablet. Jadi dia tablet larut dalam air. Jadi kalau mau ngasih minum ke dia, hai. Oh ya. Jadi kalau mau ngasih minum ke dia ini, itu dilarutin ke dalam botol. Nanti kita coba ya. Terus satu lagi obat multivitamin sirup dari BC4. Nah, sisanya obat-obat keluhan aja. Kemarin dikasih obat batuk sama ya obat batuk aja. Udah, obat-obatan itu aja. Beda banget kalau kita tuh dikasih obat pil-pil gede gitu kan. Tapi punya aku udah habis sih. Nah, gimana caranya masukin obat zincnya? Kita lihat ya. Jadi kita siapin air sedikit aja. Kita buka obatnya. Nih. Nah, ini obatnya kita masukin ke sini. Ha. Nah, nanti tuh dia larut gitu loh. Nggak usah. Hah? Iya. Nah, ini obatnya larut loh. Jadi kayak ada serbuk-serbuk gitu jadinya. Nah, untuk biar nggak pahit obatnya, kita kasih madu. Sini aku pakai madu TJ. Ini nggak ada sponsor, nggak ada endorse, jadi iya sembuh. Mama Boleh, nanti peluk mama kalau udah sembuh. ulang. Iya, kakak juga pulang. Pokoknya kalau dia udah pulang, kakak pulang. Capek. Iya, kakak capek. Ya, nanti nih, kita aduk semua. Kita kocok. Diminum deh. Minum deh. Ayo dong. Ayo kita minum. By the way, ini kasurnya harusnya di atas ini. Harusnya di atas itu, jadi kita taruh bawah karena biar kita tidurnya bareng. Iya, harusnya di situ. Jadi gimana rasanya hari ini? Rasanya hari ini gimana? Lah, malu dia. Noh, dia lagi ngeluh. Kenapa, Dek? Ya, jadi begitulah. Hari ini harusnya kita olahraga pagi jam 8:30, tapi karena ada pengumuman tadi, olahraganya diundur jadi sore jam 16.30, 4:30. Nggak apa-apa. Ya, ini udah menjadi kehendak Allah gitu, udah menjadi qadarullah. Kalau ada yang nanya, Kak, kan kakak waktu itu serumah sama Rizky, sama mama, sama papa, sama nenek, kok yang kena cuman Rizky? Ini udah menjadi kehendak Tuhan, nggak bisa kita ngatur gitu, nggak bisa dipertanyakan kok yang kena cuman aku dan Rizky gitu, karena ya udah qadarullah, udah takdir gitu, ngapain harus dipikirin sih. Yang penting kita berdua sehat-sehat, yang penting kita berdua bisa survive dari penyakit ini. Udah, nggak ada masalah. Kita juga di sini happy kok. Maksudnya kita punya banyak teman, kita punya kenalan baru, saudara baru gitu, yang senasib, yang senasib. Jadi nggak apa-apa banget. Dan Rizky juga di sini happy gitu, punya banyak teman. Kan banyak juga anak-anak kecil di sini yang kena positif juga, positif COVID juga.
Dan kebanyakan di sini nggak tahu ya, di seluruh rumah singgah COVID juga mungkin yang kebanyakan baru masuk itu klaster keluarga. Satu keluarga kena COVID, jadi ada yang sampai 8 orang. Jadi ada yang sampai 8 orang kena langsung gitu. Ada yang 5 orang, ada yang masih bayi banget itu kena juga. Jadi COVID itu nggak milih kepada siapa dia kena gitu. Mau semuda apapun kita, mau setua apapun kita ya, kalau kita nggak jaga kesehatan kita gampang stres, kita jarang olahraga, kita makan makanan yang nggak bergizi, kita bisa kena gitu. Dan kalaupun kalian udah makan makanan bergizi, pokoknya udah menerapkan semua ikhtiar untuk mencegah penyakit COVID, tapi kalau misalkan Allah mentakdirkan kalian kena, ya udah gitu, terima aja. Percaya semua yang terjadi di dunia ini itu nggak akan terjadi atas kehendak Tuhan gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap semangat, tetap survive dari penyakit ini. Kalian bisa, kalian hebat, kalian bisa survive sampai detik ini pun itu nggak semua orang bisa gitu. Nggak semua orang bisa punya semangat kayak kalian. Nggak semua orang bisa survive sejauh ini, ngadepin omongan tetangga, ngadepin lingkungan yang mengucilkan kita, ngadepin hal yang buruk-buruk lah ketika kita kena COVID gitu. Jadi never give up, everything will be okay. Udah itu aja lah pesan aku. Jadi jangan sedih-sedih, tetap happy biar imun kita naik terus, stabil, dan tetap jaga kesehatan. Oke? Segini aja video aku. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.